Tiada kasih lain seperti Engkau yang rela memberikan putra Engkau kasih satu-satunya untuk mati bagi kami supaya kami boleh hidup. Hidup yang kami hidup di hari ini adalah karena kemurahan, pengorbanan, karena kasih-Mu yang tiada lain yang dapat kami bayangkan. Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi ini Tuhan, kami belajar tentang firman-Mu, memberikan tentang kematian yang menjadi dasar kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Roh Kudus ajar kami bersama-sama untuk belajar bersama kebenaran sehingga kami dikuatkan, diteguhkan dan dimampukan untuk menjalani hidup yang Kau berikan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak dan Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus Yesus. Shalom. Ya, pagi ini kita akan baca satu bagian firman Tuhan dengan judul runtuhnya tembok Yeriko. Dan firman Tuhan mengatakan apa yang tercatat itu semuanya itu manfaat bagi kehidupan kita saat ini. Dan kata lain, apa yang tercatat di dalam perjanjian lama yang merupakan sesuatu yang masih tertutup, tapi dibukakan dalam perjanjian baru, sehingga bisa memahami dengan kata lain bahwa perjanjian baru adalah perjanjian lama yang dibukakan. Sehingga kita melihat makna dan apa aplikasi dari kehidupan kita pentingnya runtuhnya tembok Salomo, tembok Yeriko. Untuk memahami ini kita mau lihat berikut masuk ke untuk memahami kita akan melihat di peta ini karena kita belajar dari peta mungkin kita bisa mengenal apa pentingnya Yeriko. Dan kita tahu kita dimulai dari pada saat bangsa Israel berada di tanah Mesir, mereka menggembara kurang lebih 38 tahun, ditambah 2 tahun, 40 tahun mereka sampailah mereka hanya di Abel City di sini. Dan mereka dikatakan setelah Musa mati memerintah kepada Yosua supaya dia membawa bangsa itu seluruhnya masuk ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian itu ada dibatasi di sini ada satu yang diberangi adalah Wadiru ini adalah Sungai Yordan dari utara sampai ke selatan ini adalah Laut Mati. Dan kita memahami secara geografis sebentar ini yang ungu yang abu-abu ini adalah dataran rendah, dataran subur dalam pertanian. Di sini hijau itu pendakian agak menuju ke atas dan yang kuning ini adalah kota-kota di atas puncak bukit. Nah, dengan demikian memahami pada saat bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, mereka berada di sini dan untuk masuk menduduki tanah perjanjian yang diberikan, mereka harus masuk melalui satu kota yaitu kota Yeriko. Dan kata kota Yeriko adalah pintu gerbang, kota pertama yang harus dikuasai. Kalau sudah menguasai kota Yeriko dengan segala kesulitannya, dia selanjutnya masuk ke kota Ai dan masuk ke Betel dan seluruh tanah Kanaan bisa dikuasai. Mengapa penting di Gilgal? Karena setelah bangsa Israel menyeberang di Gilgal, mereka menantikan untuk menyerang Yeriko. Di sini ada satu peristiwa penting. Kenapa? Di sini bangsa Israel semuanya disunat kembali. Kenapa? Karena kalau semua bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, mereka semuanya tewas. Tinggal yang masuk ke tanah akan masuk tanah perjanjian adalah mereka yang lahir dalam selama perjalanan di tanah dulu. Jadi demikian selama itu mereka belum sempat disunat. Jadi masuk ke sini mereka yang pertama mereka diadakan sunat kembali. Yang pertama, kedua, waktu sampai di kita. Setelah mereka merayakan Paskah dan keesokannya hari roti, makan roti, hari raya roti tak beragi. Setelah makan itu, makan berhenti. Jadi dengan sampai di tanah Gilgal ini, kondisinya perlindungan Tuhan dengan mana yang setiap hari yang tidak perlu dilakukan makanan sehari-hari di sini berakhir. Karena Tuhan katakan setelah mereka makan roti tak beragi pertama dari hasil bumi di tanah perjanjian ini, roti berhenti. Nah, untuk melakukan Yeriko ini, jaraknya dari Gilgal ke Yeriko itu dikatakan kurang lebih sekitar 1,5 mil kalau kita bekerja, lebih 2 kilo. Jadi pada saat bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan ini, masyarakat kota Yeriko itu mereka sudah bisa menyaksikan bagaimana luar biasanya pada saat mereka menyeberang. Dikatakan pada waktu tabur perjanjian dibawa oleh imam ini menginjakkan kakinya di Sungai Yordan, air ini berhenti surut sampai di kota Adam ini kering sampai ke sini. Jadi mereka leluasa menyeberangi sungai ini di tanah kering sehingga sampailah mereka di
Yeriko bukan karena virus, tapi karena orang Israel. Kenapa? Dari Yeriko ini mereka sudah sebenarnya 40 tahun yang lalu kondisinya mereka sudah selama 40 tahun hidup dalam kegelisahan. Mereka menantikan kapan bangsa Israel sampai di tempat ini. Karena waktu bangsa Israel keluar dari laut mati, mereka bukan dengan laut mati sehingga laut laut merah kering sehingga bangsa Israel lewat. Mereka sudah dengan berita itu. Dan setelah itu mereka masuk ke tanahnya Moab dan Amori. Mereka di situ sudah membunuh atau membasmi raja Og dan raja Sihon. Sehingga mereka sebenarnya pada dasarnya mereka sedang menantikan hari untuk mereka alami, untuk mengalami penghakiman kepada mereka. Nah, untuk sebelum masuk di dalam kita lihat untuk pemahaman tentang Yeriko itu sendiri, karena Yeriko ini sekarang ini menjadi satu nama yang populer ya. Jadi kita melihat apa arti Yeriko itu sendiri. Arti kata Yeriko itu pertama kata tempat yang harum, karena situ mereka menanam banyak tanaman yang bunga atau apa, sehingga mereka tempatnya itu kota yang harum. Yang kita juga dalam Ulangan pasal 34 dikatakan bahwa kota Yeriko itu artinya adalah kota pohon kurma. Jadi kalau kota itu saudara-saudara suatu hari kita ke Israel, betul bahwa kota Yeriko kita akan mendapatkan buah kurma yang paling bagus bukunya, paling bagus di situ. Terus yang ketiga, rumah penyembahan dewi bulan. Mereka kata Bet Yarek. Jadi kota Yeriko itu adalah tempat penyembahan dewa atau dewi bulan. Dan sehingga kita juga berpikir, kadang-kadang orang pada kita mengatakan Tuhan Allah Israel itu kejam. Kenapa mereka masuk ke tanah perjanjian semua harus dibasmi, dibunuh sampai ke akar-akarnya? Itu adalah satu gambaran rohani. Kenapa? Karena tanah Kanaan adalah tanah di mana mereka seutuhnya menyembah pada dewa, dewi yang dilambangkan dengan bulan sabit. Itu mereka tidak menyembah Tuhan. Pertama, kedua, dan pola hidup mereka hidup betul-betul tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan itu kota itu harus dihancurkan dan dilihat sekota yang masuki semua dibasmi sampai kepada manusia dan dewanya. Nah, supaya kita memahami bagaimana sulitnya kota Yeriko ini untuk dikalahkan. Ini secara bisa digambarkan bahwa Yeriko ini adalah satu tanah di atas bukit, di gunung, yang ada terdiri dua tembok. Tembok pertama itu tingginya kurang lebih ada yang kalau tadi saya kalkulasikan dengan beberapa pendapat itu kurang lebih sekitar 5 meter tingginya. Yang kedua tingginya kurang lebih 7 meter. Jadi di sebelumnya di bawah sini juga ada batu-batu yang terjal. Yang ada pintu masuknya hanya seperti ini. Jadi mereka tidak akan sanggup secara manusiawi dengan nasihat militer apapun untuk mengalahkan kota ini. Ini adalah sesuatu hal yang sangat mustahil. Kenapa? Karena bangsa Israel mereka memperhitungkan pada waktu mereka mau mengalahkan ini, secara umum cara yang pertama yang disarankan adalah dengan blokade, dengan harapan mereka kehabisan makanan dan minuman dan mereka akan mati kelaparan, atau kalau ada pelontar material atau pelontar batu sehingga mereka hancurkan atau membakar buka terowongan. Tapi itu semua tidak mungkin, dan itu butuh waktu yang lama. Kenapa? Secara arkeologi sehari-hari menemukan bahwa bekas di kota ini mereka menemukan ada tempayan-tempayan yang berisi banyak beri makanan seperti gandum apa yang masih tersisa. Dan kata lain, mereka sudah mempersiapkan kota ini menghadapi kedatangan bangsa Israel. Jadi, tapi nyatanya waktu mereka temukan itu semua pundi-pundinya masih dalam keadaan penuh. Nah, arti kata mereka mempersiapkan diri hanya dalam 7 hari kota ini bisa ditaklukkan. Dan caranya seperti apa? Nah, dalam kebingungan dan juga kegalauan waktu Yosua untuk mengalahkan kota ini, di dalam Yosua pasal 5 ayat terakhir katakan Yosua pun menyelidiki sendiri. Walaupun sebelumnya dia sudah mengirim 2 mata-mata ke dalam kota ini yang mengetahui bahwa kota ini pada dasarnya sudah takluk dan sudah secara mental mereka sudah kalah. Tapi pada saat ini Yosua pada saat itu dia bertemu dengan seorang pria dengan badan terhunus dan Yosua bertanya, apakah kamu musuh atau kawan? Tapi karena itu pria itu mengatakan, aku adalah panglima bala tentara Allah. Yang kita percaya itu adalah reinkarnasi dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena waktu itu teringat bagaimana Musa pertama kali dipanggil Tuhan. Tuhan katakan, jangan mendekat dan bukalah kasutmu dari tanah di mana kau injak tanah kudus. Hal yang sama
kepada Yosua supaya jangan buka kasutmu karena tempat di mana berdiri anak-anak yang kudus. Dan saat itu Yosua menyembah kepada panglima tentara Allah itu, dan sesungguhnya itu adalah Yesus. Karena kalau malaikat pasti dia akan menolak penyembah dari Yesus. Nah, untuk mengalahkan ini, jalan yang bisa ditempuh adalah satu hal nasihat atau cara Tuhan yang Tuhan gunakan supaya bisa mengalahkan kota ini. Selanjutnya kita buka dalam Yosua pasal 6 ayat berkatakan, berfirman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini serta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kalau kita baca, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu, seorang raja, aku akan menyerahkan kepadamu. Tapi sesungguhnya kalau terjemahan bahasa Inggris, sesungguhnya kalau kita baca di sini, poinnya saya garis bawah sini, I have given. Dalam pengertian, waktu Tuhan berkata kepada Yosua untuk mengalahkan kota Yeriko dengan tembok yang tinggi yang tidak mungkin bisa kita capai dengan cara manusiawi, Tuhan katakan aku sudah memberikannya, aku sudah memberikan kepada hamba. Dan kata lain, secara alam roh itu sudah dikalahkan, sudah bisa ditaklukkan. Memang cara Tuhan untuk bekerja itu ada beberapa, ada dua jenis. Ada yang Tuhan langsung turun tangan sendiri seperti penghancuran kota Sodom dan Gomora. Tapi untuk ini Tuhan melibatkan bangsa Israel. Dan yang kata lain, Tuhan tidak bekerja sendiri, tetapi dia melibatkan bangsa Israel. Dan bangsa Israel tidak bisa melakukan tanpa Tuhan. Jadi dengan sendirinya, inilah satu makna rohani yang kita tahu sebagai orang percaya hari ini, sebagai orang percaya kita juga katakan Tuhan telah mengkaruniakan kepada kita segala harta di surga bagi kita. Jadi segala hal yang baik dan mulia yang kudus sebagai anak-anak Tuhan telah berikan kepada kita pada saat kita percaya. Nah, cara Tuhan yang Tuhan berikan kita secara yang sebenarnya secara manusia itu konyol, pasti menjadi bahan tertawaan. Kenapa? Tuhan dalam Yosua pasal 6 ayat 3 mengatakan, harusnya kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengarai kota itu sekali saja, sedemikian harus kita berbuat 6 hari lamanya. 6 hari lamanya mereka akan mengelilingi kota itu, kota benteng itu. Dan kita bertanya, kira-kira berapa jumlah prajurit yang ada di bangsa Israel? Kalau kita lihat waktu penyeberangan Sungai Yordan itu suku Manase, suku Gad dan suku Ruben, mereka tidak mau menyeberang karena mereka sudah mendapat warisan di sebelah timur Sungai Yordan. Tapi tentaranya di Pulau Lebih ada 40.000 tentara yang masuk. Dari 12 suku, kalau dari 2,5 jumlah tentara itu ada 40.000 tentara. Dari 12 suku itu ya, kalau di rata kurang lebih tidak lebih dari 200.000 jumlah tentara tersebut. Dan jarak ya kota Yeriko ke Gilgal mereka, di mana mereka bermarkas, itu jaraknya kurang lebih 1,5 mil atau 2 kilometer. Jadi saya baca terus kita kan, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut, tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam memimpin sangkakala. Ada hasil hal yang terperhatikan dari satu gambaran yang sebenarnya perintah Tuhan. Kita juga sebenarnya akan melanggar perintah Tuhan sendiri. Kenapa? Dan Tuhan katakan sekali selama 6 hari dan 7 hari, hari ke-7 mereka tetap harus mengelilingi kota tersebut. Dan kita hukum Taurat katakan hari ke-7 atau hari Sabat mereka tidak boleh bekerja, harusnya istirahat. Tapi ini asal gambar bahwa ini adalah nubuat tentang akan datang bagaimana Tuhan Yesus hadir sebagai manusia di bumi. Dia selalu menyembuhkan, membuat mukjizat di justru pada hari Sabat. Ini asal gambaran seperti itu. Jadi kita lihat total berapa kali mereka keliling kota ini, yaitu kalau 6 hari selama sekali 6 kali, terus yang hari ke-7 kali, berarti totalnya 13 kali mengelilingnya. Dan jarak dari 2 kilo kurang lebih untuk keliling ini diperlukan waktu katanya 1 keliling itu kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam. Nanti kita masuk jauh, tapi saya lihat dulu mereka harus membawa 7 sangkakala tanduk domba. Kalau kita bicara sangkakala itu atau nafiri atau trompet itu di Alkitab selalu ada beberapa jenis. Ada yang dari perak. Karena waktu bangsa Israel Tuhan perintahkan untuk berpindah dari tempat-tempat air di padang gurun, mereka akan meniup trompet perak. Tapi di sini Tuhan katakan bukan trompet perak, tapi trompet atau sangkakala tanduk domba. Nah, apa makna di balik itu yang perlu kita perhatikan.
Di jalan pertama adalah bala tentara, terus barisan kedua adalah 7 orang imam yang meniup sangkakala. Di belakangnya baru tabut perjanjian yang digotong dari bawah, terus di belakang tentara lagi, jadi ada 4 lapis. Nah, mereka kelilingi setelah kota ini selama 6 kali, 1 kali selama 6 hari. Maknanya kita lihat dalam mereka mengelilingi ada satu perkara yang perlu kita perhatikan. Coba bayangkan, ratusan ribu tentara mengelilingi kota atau tembok itu. Mereka tidak boleh mengeluarkan satu kata pun. Jadi mereka semuanya berdiam diri, hanya mendengarkan suara nafiri. Jadi berjalan itu hanya dengan suara nafiri. Kalau kita bayangkan ratusan ribu orang berjalan tertib, bisa seperti itu. Biasanya orang berbaris itu biasanya ada yel-yelnya, ada slogan-slogan diteriakkan. Kalau kita berkumpul 100 orang aja sampai itu udah kata keturunan. Tapi ini mereka pertama ada ketaatan bagaimana perintah Tuhan, mereka harus diam, dan yang perlu mereka dengarkan hanya suara nafiri itu. Nah, nafiri atau nafiri tanduk ini dibuat dari tanduk domba, ini seperti ini. Jadi ini dibuat dari tanduk domba jantan, karena domba betina tidak ada tanduknya. Kalau bicara tentang tanduk, untuk memperoleh nafiri ini, berarti sang domba ini harus dibunuh. Dari kematian domba ini baru bisa dengan tanduk itu langsung dibuatkan nafiri. Berarti istilahnya seperti gambaran yang kita bawa pada saat Abraham Tuhan perintahkan untuk mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Pada waktu dia membunuh, maka bisa untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Tuhan katakan jangan kau lakukan, tapi Tuhan menyediakan pengganti, yaitu seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Kenapa? Kalau tanduk itu domba tersangkut di semak belukar itu bukan sesuatu yang bisa terjadi dengan mereka. Itu biasanya berarti ada unsur kesengajaan. Karena pada kenyataan kehidupan pengembaraan, domba baru bisa tersangkut itu bukan melalui tanduknya, tetapi dibunuh dulu di badannya kalau kena semak belukar. Tapi di sini gambar bahwa itu bagaimana Tuhan Allah mengatakan bahwa Abraham engkau juga tidak menyayangkan anakmu yang kau satu-satunya kau sayangi, kau persembahkan, dan itu bukti ketaatanmu, dan Tuhan akhirnya mewujudkannya dengan kematian putranya yang diserahkan pada kita kurang lebih 2000 tahun kemudian. Nah, pada saat disembunyikan ini sebenarnya ada 3 jenis bunyi, ada 40 jenis sebenarnya, tapi ini nggak perlu sama. Kenapa? Itu kalau meniup sangkakala ini yang pertama yang disebut dengan tekia, yaitu tiupan sekali, putus satu tiupan sekali tapi putus. Yang kedua tiupan sefarit, itu tiupan yang berkali-kali, totalnya 9 kali. Dan yang terakhir terua, itu yang ditiupkan panjang sekali. Dan yang terakhir adalah tekia gedola, itu adalah dimulai dengan tiupan pertama, kemudian terputus. Yang kedua terputus 9 kali, dan terakhir tiupan panjang. Nah, pada saat tiupan panjang dinyatakan bangsa Israel baru boleh bersorak, berteriak berkemenangan, dan tembok Yeriko itu akan runtuh. Nah, kita pernah baca bagaimana banyak pendapat ahli mengatakan bahwa tembok itu sebenarnya roboh karena hasil resonansi suara adanya. Karena teriak bisa membuat pantulan ke dinding itu sehingga roboh. Tapi sekali lagi, karena ini adalah peristiwa campur tangan Tuhan, cara Tuhan, kita percaya bahwa pada saat runtuhnya kota itu sebelumnya campur tangan Tuhan yang bisa dimungkinkan, yaitu dengan robohnya tembok itu karena gempa bumi. Tapi satu hal yang istimewa kalau kita baca yang kita pelajari, walaupun itu tembok itu roboh, hanya menyisakan satu rumah bagian tembok yang tidak roboh. Saya kira semua guru sekolah minggu masih ingat, yaitu adalah rumah keluarga Rahab. Karena tembok atau rumahnya itu dibangun di dalam tembok yang paling luar. Orang bangun rumahnya di dalam tembok, tapi dia pas di temboknya. Jadi temboknya punya jendela untuk sampai akses keluar. Dan itu adalah rumahnya Rahab. Jadi kita untuk memahami banyak contoh dari bunyi itu, kita bisa dengarkan satu rekaman suaranya. Coba. Coba
tekan play yang sudah ada. Ini kan video bisa coba. Di paling kiri bawah ada tanda panahnya, sudah ada video. Di pertanyaan terakhir inilah mereka harus sorak-sorai manaan akan terjadi dan tembok itu roboh. Makna dari itu kita sampaikan bahwa pada saat mereka mendengar suara nafiri, itu maknanya adalah mereka sedang mendengarkan khotbah atau berita tentang kematian anak Tuhan. Jadi kalau kita lihat satu penyampaian berita yang menyampaikan tentang kematian Kristus, anak putra tunggal Allah itu akan membawa satu kuasa yang luar biasa untuk menentukan tembok-tembok Yeriko yang ada kita hadapi saat ini dan kita bersama. Karena apa? Karena memang itulah caranya, yaitu suatu pengayaan yang memberitakan tentang kematian Tuhan. Yang kedua, yaitu di mana pelayanan yang meninggikan apa perjanjian, yaitu meninggikan Yesus, dan itu pasti ada kuasanya yang dapat kita saksikan dalam kehidupan ini. Nah, kita lihat Nabi Yosua pasal 6 katakan, apabila sangkakala takut berdoa itu panjang bunyinya dan kamu dengan bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing ke arah depan. Karena mereka mengelilingi tembok itu, jadi para roboh itu seluruh penjuru roboh, jadi mereka bisa menyerang kota itu dari segala penjuru. Sehingga dikatakan cara ini adalah satu cara yang Tuhan lakukan, yang satu cara yang luar biasa yang tidak bisa kita pahami, tetapi makna rohaninya seperti itu. Dan kita baca juga sebelum ini, pada waktu meroboh kota ini pada hari itu mereka berbaris itu mulainya lebih dari pagi-pagi dari yang biasa. Kali ini mereka berangkat subuh pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit. Kenapa? Karena dikatakan bahwa tadi satu kali keliling mereka butuh 1,5 jam. Kalau untuk mengelilingi 7 kali belum ditambah istirahat itu kurang lebih sudah 10 jam ke atas ya. Jadi kalau mereka berangkat pagi, kalau mereka sampai taat itu bisa sampai malam, baru bisa roboh, baru bisa jadi penaklukan itu. Tapi itulah kita perhatikan bahwa mereka melakukannya semua perlu campur tangan manusia. Jadi rencana Tuhan dalam hidup seorang percaya, kita juga diberikan sebagai partnernya, dan kita juga bisa bekerja menurut rencana Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa, dan Tuhan tanpa kita dia tidak mau. Tapi itu satu bukti bahwa semua ini adalah satu gambaran kesimpulan tentang ini, yaitu bahwa Daud tadi pasal setelah 30, karena iman maka muncullah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Jadi kota Yeriko itu bisa tumbang, bisa roboh seutuhnya karena iman dan ketaatan bangsa Israel itu sendiri. Dan iman itu bisa timbul sebagai kita seorang percaya hari-hari ini, yaitu kalau kita mendengar tentang firman Tuhan, itu firman Yesus. Dan kalau kita makin mendengar dan makin mendengar, iman itu akan timbul. Dan apa sudah satu pendapat yang mengatakan bahwa sesuatu kebohongan kalau diceritakan, disampaikan berulang dan berulang, itu akan menjadi kebenaran. Apalagi kalau tentang kebenaran, kalau tidak disampaikan, lama-lama akan kehilangan makna dari kehidupan kita. Untuk itu sangat penting bagi kita orang percaya, waktu kita di rumah, waktu kita pergi perjalanan, ceritalah sebagai orang tua kepada anak kita tentang kebenaran firman Tuhan. Karena mungkin kita biasanya bisa bercerita kepada orang lain sebagai guru sekolah minggu, tapi bercerita kepada anak sendiri kadang sulit. Kita bisa menasihati orang lain, tapi untuk menasihati anak sendiri kadang sulit. Dan itulah satu Tuhan katakan, ingat bahwa penyampaian tentang atau kebenaran firman Tuhan, yaitu nafiri dari tangan domba yang melambangkan berita tentang kematian Kristus itu perlu kita sampaikan, dan itu akan menimbulkan iman, dan iman itu karena kita mendengarkan firman Kristus. Seperti pagi ini, nah, sebagai penutup, kita lihat aplikasinya tentang tembok dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, dalam zaman kali ini, dalam
zaman saat ini yang kehidupan kita. 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Yang pertama, kami mematahkan setiap siasat orang dan meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan merakukannya kepada Kristus. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, yang dimaksudnya benteng-benteng dan kubu-kubu itu apa? Itu ada dua. Yang pertama, yaitu kubu atau benteng karena keangkuhan manusia. Sebagai manusia, walaupun kita kata sebagai orang percaya, tapi karena kita angkuh kehidupan kita, karena yang kita prioritaskan bukan dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi dengan kehebatan kita, kemampuan kita dalam hidup, sehingga banyak perkara-perkara yang kita hidupi itu sesuai dengan keangkuhan kita, dan itu menjadi tembok bagi kita untuk menikmati tanah perjanjian dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kubu yang berikutnya adalah kubu yang segala pikiran. Segala pikiran itu berbicara tentang filsafat, tentang agama-agama yang ada di dunia, tentang sistem dunia ini. Jadi kalau kita semua hidup kita masih terfokus atau berpegang kepada prinsip keangkuhan dan juga segala pikiran yang dikatakan sebagai dalam bentuk falsafah atau filsafat atau juga agama-agama beberapa sistem dunia ini yang kita pegang, itu adalah satu tembok, jadi tembok Jericho yang menghalangi pikiran kita, menghalangi hidup kita untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan itu baru bisa dirubuhkan pikiran-pikiran kubu-kubu dan tembok-tembok ini melalui pendengaran firman Tuhan, dan kita praktekkan dalam hidup kita. Dan di tengah-tengah masa saat ini, betul-betul kita sekarang ini dikatakan sebagai hidup di zaman yang paling berhubung, karena saat ini kita menyaksikan bagaimana ajaran-ajaran yang tidak benar begitu menjamur, dan juga bagaimana dalam kehidupan kita orang-orang percaya khususnya begitu gampang hidup mengikuti pandangan dunia. Contoh sederhana misalnya kalau kita menyaksikan bagaimana begitu banyak artis pindah kepercayaan, begitu banyak artis cerai kawin lagi, yang kita anggap itu sebagai sesuatu yang wajar dan sesuatu yang benar. Karena itu karena kita salah mendengar bahwa itu dianggap suatu kebenaran, padahal itu mengatakan itu adalah satu kekeliruan. Tapi sekali lagi, tantangan ini tidak bisa kita kalahkan dengan cara-cara manusia. Kita mengatakan senjata kita bukan dengan senjata duniawi, tapi sepenuhnya dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menyampaikannya kepada sesama kita, keluarga di mana kita berada. Dan itu ada diakhiri dengan satu dalam Efesus pasal berapa saya lupa dikatakan bahwa senjata kita untuk melawan dunia ini bukan secara duniawi. Yang pertama adalah, masih ingat, yaitu kita ikat pinggangkan kebenaran. Kedua, berbaju jirakan keadilan. Ketiga, berpasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Keempat, kita menggunakan perisai iman, karena perisai iman bisa mematahkan segala api sejahat. Yang kelima, kita terima ketopong keselamatan. Dan yang keenam, Tuhan katakan bergunakan firman sebagai perang roh. Dan yang ketiga, yang terakhir ketujuh, yaitu doa dan permohonan. Jadi kita lihat dari berita kematian Tuhan itu diaplikasikan dari poin yang perlu kita yang kita jalani sebagai senjata kita menghadapi untuk meruntuhkan tembok kehidupan kita ini. Tadi saya masih ingat tembok tadi, contoh misalnya ada kalau keluarga kita ada istri, suami yang belum percaya, itu karena masih ada tembok yang dibangun dalam hidupnya yang perlu diruntuhkan. Nah, itu hanya bisa dicapai dengan kita sendiri telah mengalami kebenaran Tuhan itu sendiri. Kita mempraktekkan keadilan, kita dari rela menyatakan memberikan kebenaran firman Tuhan, bersaksi untuk keluarga kita bangun iman kita sendiri, terus hari-hari terus, dan juga kita mau menggunakan ketopong keselamatan yang Tuhan beri kepada kita, dan kita juga tadi menggunakan firman Tuhan pada roh untuk kita pakai untuk menyerang, dan yang terakhir doa dan permohonan yang tidak berhenti. Saya percaya semua tembok-tembok apapun yang sedang menjadi penghalang kehidupan kita untuk masuk
mendengarkan nafiri yang berkaitan domba, yaitu berita tentang kematian Tuhan, dan juga baik ada tahu perjanjian di kita yang kita jalankan di sehari-hari dalam untuk tadi dikatakan senjata kita itu senjata yang Tuhan berikan. Nah, ada tujuh poin tersebut yang akhirnya kita melihat pada satu hal. Kenapa ada angka 7? Kalau kita bicara angka 7, kita semua tahu bahwa angka 7 adalah satu angka sempurna. Dan kita tahu bahwa angka 7 adalah angka yang menyatakan bahwa karya Kristus di dunia ini dengan kematian yang kayu salib telah selesai. Dan itu sebagai gambaran kenapa angka 7 selalu dipakai Tuhan. Dan pada saat ini kita hidup di zaman saat ini, kita ingat bahwa karya Kristus telah selesai di kayu salib sekali untuk selamanya. Dan saat ini kita semua adalah orang yang telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Tuhan telah memberikan semua karunia, ya, yang semua karunia yang baik yang ada dari surga kepada kita semua. Semua itu sudah diberikan, tinggal kita mencapainya. Dikatakan juga kalau kita yang lagi sakit sebagai benteng di depan ini, sebagai benteng Jericho yang terhadap dengan kesakitan, Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya engkau akan sembuh. Bukan, tapi kan saudara, oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Jadi pada prinsipnya kematian dan sakit penyakit telah Tuhan kalahkan. Dan itu seperti tembok Jericho telah Tuhan menentukan untuk kita. Tapi bagian kita adalah untuk mengaplikasikannya, dan kita ada waktunya. Kalau kita terus bertahu kepada kebenaran Tuhan ini, sampai waktunya kita sendiri akan menyaksikan, mengalami bahwa tembok-tembok Jericho dan timbal kita akan diruntuhkan. Dan saat itu pintu masuk ke tanah perjanjian terbuka lebar. Dan bukan itu saja, setelah masuk ke situ pertempuran berikutnya juga akan terus ada. Dan itu kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan itulah menjadi sumber dasar untuk kita mempunyai iman yang terus bisa bertahan. Kiranya Tuhan pagi ini boleh mengingat kita untuk terus melakukan bagian kita, karena bagian Tuhan telah selesai dilakukan kita. Sekarang tanggung jawabnya adalah bagian kita untuk melakukannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, sekali untuk selama-lamanya kami telah terus dibenarkan. Dan dalam kehidupan kami Bapak, kami selalu tahu pada kebenaran-Mu sehingga iman boleh dipenuhi kehidupan kami. Dan setelah benteng-benteng dan kubu-kubu yang dibangun manusia oleh kalangan manusia maupun benteng-benteng kubu-kubu yang dibangun oleh ajaran-ajaran falsafah dari sisi dunia ini dapat kami runtuhkan, karena Engkau telah melakukannya bagi kami, dan terus Engkau kami berjalan sesuai dengan kebenaran